Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dimanapun berada, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan semua yang mengikuti di acara ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dan memelihara kami semua. Biarlah kami diurapi dengan kuasa Roh Kudus dan kami boleh melihat, kami boleh merasakan anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dengan tema yaitu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, ini Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama saya baca demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, untuk mengajak jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma untuk menyerahkan seluruh kehidupan mereka dan boleh mereka diberkati oleh Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan mereka di dalam Tuhan, dan boleh setiap kehidupan mereka menjadi tempat ibadah yang sejati yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita percaya, kita juga mau serahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, agar kita juga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mengapa harus dipersembahkan seluruh kehidupan kita? Karena dikatakan bahwa agar hidup kita kudus di mata Tuhan. Nah, itu agar hidup kita kudus di mata Tuhan, supaya kehidupan kita tidak bercela, tidak ternoda dengan contoh kalau ada pakaian ternoda dengan noda seperti noda dari makanan atau lain sebagainya. Nah, itulah contohnya. Dan kehidupan kita juga harus ditandai dengan karakter yang dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita juga menjadi terang, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kita boleh diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Dan juga mengapa harus hidup kudus? Karena kehidupan kita harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh tidak kudus, karena Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, agar kita boleh bersama-sama dengan Tuhan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dimanapun kita berada. Dan kita tetap terus setia kepada Tuhan dan dipercayakan juga oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik siapapun itu, saya percaya Tuhan akan memakainya dengan luar biasa. Nah, karena kehidupan kita tidak bercela, tidak tersentuh oleh apapun, jadi kita sudah hidup kudus, melakukan ketetapan dan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saya mau ngajak saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, apapun resiko yang kita alami, yang kita hadapi, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Nah, Roma pasal 8 ayat 7-8 mengatakan bahwa jika kita mengikuti keinginan daging, maka otomatis kita akan melawan kehendak Allah. Tetapi jika kita mengikuti kehendak Tuhan, kita otomatis akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ketetapan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita akan Dia mengurapi kita, Dia akan memakai kita dengan luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu setiap karakter kita biarlah diserahkan, biarlah dibentuk oleh firman Tuhan,
Dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Tetapi jika kita melakukan kehendak-Nya, maka kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Allah memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Rencana yang menyenangkan, rencana yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Itu yang Allah inginkan bagi kita sebagai anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak terang dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita harus melakukannya, kebenaran firman Tuhan. Dia juga menginginkan kita berubah dalam mengalami pembaruan untuk memuliakannya dan mentaatinya setiap aturan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Dia menginginkan apa yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Biarlah kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kita tetap melakukan kehendak-Nya, melakukan apa yang Dia inginkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan setiap kehidupan kita, menguatkan setiap hati kita ketika kita mengalami masalah atau mengalami cobaan yang ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diberkati, kami boleh diberikan kesempatan, kami boleh diberikan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan agar kami boleh melakukannya, mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, berkati kami semua dan biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku,
pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta